Mesir, mau dia jajah Irak, mau dia jajah Iran, wajar. Karena ada tambang-tambang minyak di wilayah. Ini kenapa dia jajah Palestina? Karena kekayaan Palestina ini. Bukan itu yang mereka minta. Bukan minyak yang mereka cari. Mereka berkeyakinan kalau nanti Palestina itu dikuasai, kalau nanti Palestina itu bisa diambil dari orang Islam, maka Mesias Dajjal akan turun ke permukaan bumi ini. Inilah keyakinan mereka. Dajjal turun, pakai disebut Mesias. Saat ini Dajjal turun, hanya pertama kuasai Palestina. Itu syarat pertama, kuasai Palestina. Karena mereka sangat meyakini, mempercayai turun Dajjal sebagai pemimpin Bakia, turun Dajjal ini kecuali kuasai Palestina dulu. Orang dipakai memekit dari tengah kami Palestina ini dikuasai. Gajah, katanya Alfil itu gajah. Mahwal fil. Apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Wa uratuhul tawil. Dia mempunyai belalai yang panjang. Wajah walahu jail. Dan dia mempunyai ekor. Tekolah ayat sana tali kering. Sahan segelemutih gajah ngebelalai. Sahan segelemutih gajah muti. Maka tidak sesuai dengan logika oleh manusia yang dibuat oleh Muslimah Al-Kajab tentang membuat ayat Al-Quran tadi. Sudah ditantang oleh Allah SWT, waktu bisuratin min sarihi, kita hadirkan usra surat yang sama dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah ini kusim buah bermama kusim berhati. Kemudian namaku Hana kita visi di Al-Quran ini, visi daripada Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hira. Seperti yang saya katakan sama dari tadi, ada dua tempat Al-Quran itu diturunkan. Pertama sekali tempatnya di Mekah, 10 tahun Al-Quran itu diturunkan, disebut dengan ayat Makkiyah. Kemudian diturunkan di Madinah 9 tahun, disebut dengan suratul Madaniyah. Jadi kita hanya si terkandung mengenai Al-Quran ini. Yang terkandung di dalam Al-Quran ini, yang pertama sekali adalah tauhid. Isi tauhid ketika Allah Al-Quran. Ketika diturunkan Allah Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad, Tuhan Al-Quran ini pertama sekali adalah misi tauhid, menyempurnakan tauhid di manusia. Oleh ketuhan Al-Quran ini adalah kesih Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu satu. Yakinkan bahwa Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad. Beranak dan tidak pula diperanak. Tidak pula diperanakan. Inilah misi Al-Quran. Pertama sekali adalah tentang ketauhidan. Pertama sekali misi Al-Quran ini tentang wa ilahukum Allahu wahidun. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang ketauhidan. Yakinkan dalam hati. Ini kita ini berapa deh? Sehingga orang ustaz itu beda-beda tipis wah. Macam persalahan ke rukun, macam persalahan ke ustaz. Karena kita kalau melakukan syirik besar, syirik kul, ibu anina nyata itu musyrik. Tiba-tiba ini hama sesajen turun kayu kulho. Tiba-tiba ini hama sesajen kayu kulho. Itu nyata-nyata musyrik. Tapi yang sakitnya pekerjaan ini hampir mendekati
jadi musyrik. Ya, ngomong gara-gara cim-cim ini selamat aku sih dia boh. Ini ngomong gara-gara pola ini aku sih dia guru fatal pada aku, gerah mati aku boh. Ini yang menyebabkan juga kita sirik, tapi sirik kecil, sirik kauli, sirik perkataan, ini sirik fi'li. Ayo mah, aku peduli, ayo pol, imahawan kori. Ini sudah sirik fi'li. Tapi kalau sirik kauli tadi perkataan kita, aku pakai cincin ini ya. Hampir sih tertolong aku. Maka Allah mengajarkan tentang ketauhidan itu yang pertama. Setelah ketauhidan, mana kita isi kandungan Al-Quran ini adalah ibadah. Ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat tentang ibadah. Wa ilahukum Allahu wahidun. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum tadi sudah. Kemudian ya ayyuhannas idza kuntum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ba'da bi rusu'ikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Tentang ibadah. Iwan Al-Quran ini bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara salat, bagaimana cara ibadah kita kepada Allah, baik itu salat sunat, rawatib, dan sebagainya diatur dalam Al-Quran ini. Kemudian setelah kita ibadah dalam Al-Quran, barulah syariah hukum. Dalam Al-Quran sudah digambarkan dalam Al-Quran ini hukum. Ini isi pokoknya hukum. Pertama tadi adalah akidah, kemudian ibadah, kemudian hukum syariah. Contohnya apa ini? Apabila jemaah banan menusuk, potong tangan. Apabila jemaah banan artinya berzina, maka dijilid ataupun dirajam. Semua sudah diatur oleh Al-Quran. Kemudian muamalah. Apa itu muamalah dalam Al-Quran? Jual beli. Sudah diatur jual beli dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah diatur jual beli. Wa halallahu bai'a wa haramma riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu bai'a wa haramma riba. Tentang jual beli juga dalam Al-Quran. Semua sudah diatur dalam Al-Quran. Inilah kesempurnaan Al-Quran. Yang terbelakang hari ini dan yang akan datang, semua sudah tercakup dalam Al-Quran. Kenapa kita masih mendustakan Al-Quran? Kemudian halaman Al-Quran ini buku pedihnya. Setelah tadi tauhid, ibadah, syariah, muamalah, jual beli, halaman kita tarikh sejarah. Iwan Al-Quran ini terkumpul semua sejarah-sejarah Nabi, sejarah Fir'aun wal Al-Quran, sejarah Nabi Musa wal Al-Quran, sejarah Yahudi Israel dalam Al-Quran, sampai diabadikan dalam ayat Al-Quran. Ya Bani Israel la tazkuru ni'matallah. Berarti kan sudah digambarkan tentang Bani Israel dalam Al-Quran ini. Semua dirangkum, semua diulas. Ada semua dalam Al-Quran ini, semua sejarah-sejarah Nabi-Nabi yang sudah terdahulu. Inilah kesempurnaan Al-Quran. Bani Israel secara Palestina sudah ada dalam Al-Quran ini. Dan apa Al-Quran itu? Adalah persaudaraan. Kami jadikan min zakari wa unsa wa su'uban wa qabilah. Kami jadikan manusia itu bersuku-suku, laki-laki perempuan bersuku-suku. Untuk apa tujuannya? Limta'aruf, untuk saling kenal mengenal. Tujuan Al-Quran adalah untuk mengingat persaudaraan. Kami
tukang kemiri orang saudaraku secara umang ini satu akidah, kita masalah akidah satu bersaudara. Kita umang ini orang saudara itu secara Palestina satu akidah, kita serah saudara kita. Coba kita renungkan kali ini, karena kita dari malam Palestina lalu urusan tertentu. Oh, aku harus pakai ISO. Kita pikir terus sebut ini. No salah kita hidupku. Jangan kita berharap itu saudara kita yang ada di Palestina bukan saudara kita. Karena diikat dalam Al-Quran adalah suku wa qabilah. Kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling ta'aruf untuk saling kenal mengenal. Satu akidah kita dengan orang Palestina berarti satu persaudaraan kita. Bukan tidak ada urusan kita dengan Palestina. Mereka adalah saudara kita yang diikat oleh satu akidah. Satu lagi ini pedih. Kenapa kita harus peduli kepada Palestina? Dulu Palestina inilah kiblat orang Islam sebelum Mekah. Sebelum Ka'bah di Mekah. Kiblat yang pertama adalah Palestina. Kemudian ketika Nabi Isra Mi'raj pun subhanalladzi bi'abdihi subhanalladzi ada ayat yang menentangkan tentang Isra Mi'raj. Maha suci Allah yang sudah memberangkatkan hambanya minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Pertama sekali diberangkatkan Allah Isra dulu dari Masjidil Haram yang ada di Mekah wa ilal Masjidil Aqsa ya di Palestina. Loh, pertanyaan saya, kenapa harus translate dari Mekah ke Palestina? Kenapa nggak berangkat dari Mekah ke langit? Itulah salah satu kelebihan kedekatan antara Mekah dengan Palestina. Ini kita penting sama kusutua kurang kusutua lagi. Nabi berangkat Isra Mi'raj, berangkat Tuhan dari Mekah dulu, berangkat ke Palestina. Ali Masjidil Aqsa walah berangkat Nabi ke Sidratul Muntaha ke langit ketujuh. Hanya ditranslate Nabi ke berangkat dari Mekah kusuk. Inilah yang diatur kedekatan antara kita Palestina dengan kedekatan kita dengan orang Mekah. Campurannya hanya dengan bahasa Gayo ketemu. Bahasa Gayo kita masih kita umangi belajar Al-Quran itu bahasa Arab. Karena Nabi orang Arab. Al-Quran itu diturunkan, ditulis dengan menggunakan bahasa Arab kepada orang berbangsa Arab. Nabi Muhammad, orang Yahudi nengku. Bukan mereka tidak setuju kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Bukan tidak setuju, tapi mereka ego. Mereka tidak menerima. Hanya ketika Nabi akhir zaman ini dari kalangan bangsa Arab. Hanya tidak dari kalangan Bani Israel. Karena orang Yahudi itu, nabi-nabi sebelumnya semua berada di garis keturunan Bani Israel. Mulai dari Yakub, Ilyas, kemudian Nabi Daud dan sebagainya ke bawah, semua dari garis keturunan Bani Israel. Kok tiba-tiba Nabi akhir zaman dari kalangan bangsa Arab dari Muhammad SAW? Ini saya setuju pakai orang Yahudi. Bukan mereka tidak mengakui Muhammad itu Nabi akhir zaman. Ini dalam Al-Quran sudah dijelaskan semua cerita-cerita tentang itu. Pertanyaan ke hari ini, kenapa orang Yahudi ini cukup antusias untuk mengambil Palestina? Hari ini anak-anak itu sedek mangan yuma. Inengku mungkin kadang berlebaran ini terwan pi baik raya yuma soy kredit. Penan-penan harus dipersiapkan ini disamping dari ganda itu baru mau ke peyek, tojin, bolu, memulai itu bakat menosi rumah masing-masing. Semuanya peyek nopi ketika baru bapak digaul ya kesubutan nostonya nopi blender. Karena ini nos bulu nopi blender. Si peok-peok ya mau ke depangan, si bangunnya kemasan kata 5.000. Begitu menjebak kemudian dapat babnya kemudian sejauh ini namamu urung pongpongin sih. Si bolu si jaga cetak no sana itu anak-anak ni. Di bodi pe.
Sabon Nabi semeleping no sana gitu. Si jerohna kemasnya. Asalnya anak yang jamu bapakmu sih ge. Dikam semeretak-retak nih deh. Hari ini kita masih mampu tersenyum di hidupku. Mampu kita bergembira akan menghadapi lebaran. Tapi tahukah ini hidupku ini? Bagaimana hari ini saudara kita yang ada di Palestina itu? Jangankan makan sebotol aqua tidak bisa mereka dapatkan. Sah ke dia berpuasa pakai tanpa makan sahur. Sah ke dia pakai berpuasa tanpa ada buka dan lain sebagainya. Jangankan buka, jangankan makan sahur, jangankan menghadapi lebaran. Masih di bawah puing-puing runtuhan bombardir oleh orang-orang Yahudi yang Israel di situ. Hanya ketika kita Yahudi Israel ini buat Palestina. Padahal anak sih berakhir Palestina. Kalau Yahudi itu untuk menjajah Indonesia wajar. Karena Indonesia kaya dari sumber alami, minyak mahaya, rempah-rempah dari lewat Indonesia ini. Hanya ketika Indonesia nggak dijajah sama Yahudi Israel itu, kenapa harus Palestina? Kadang kami jajahi, kadang Hanagaria Mesir, mau dia jajah Irak, mau dia jajah Iran wajar, karena ada tambang-tambang minyak di bawahnya. Ini kenapa dia jajah Palestina? Hanya kekayaan Palestina ini. Bukan itu yang mereka minta, bukan minyak yang mereka cari. Mereka berkeyakinan kalau nanti Palestina itu dikuasai, kalau nanti Palestina itu bisa diambil dari orang Islam, maka Mesias Dajjal akan turun ke permukaan bumi ini. Inilah keyakinan mereka. Dajjal turun, pakai disebut Mesias. Saat di Dajjal turun, hanya pertama kuasai Palestina. Itu syarat pertama, kuasai Palestina. Karena mereka sangat meyakini, mempercayai turun Dajjal sebagai pemimpin di Bakia, turun Dajjal ini kecuali kuasai Palestina dulu. Oh ya, ketika yang memekit dari tengah kami Palestina ini dikuasai. Oh, kita merasa tidak terjajah tuh, kita paling terjajah oleh orang Israel. Tapi kita tidak merasa yang merdeka itu orang Palestina yang merdeka. Bertanya saudara dari mang itu Tuhan kremonya kayak hatiku. Nih, karena tidak hancur itu Tuhan lagu umat Nabi sebelumnya. Kita lihat dulu Nabi Musa, bagaimana dihancurkan oleh Allah umat-umat Nabi Musa yang membangkang Nabi Musa. Nabi Daud kaum Midian dihancurkan oleh Allah ketika membangkang Nabi Daud. Ini kenapa tidak dihancurkan orang Israel ini? Kata Syekh Jibril, jika dihancurkan Israel ini, sehingga dan kami lihat, urung tiket salah milik kami pun serga. Nah harap semuanya mau sanggup dari ahli ibadah yang mungkin belum punya tiket masuk surga. Kami harap ahli bahasa itu tentu di depan orang bahasa itu masuk surga. Ahli ibadah masih lebih banyak yang menjalankan puasa belum tentu punya tiket ke surga. Tapi sampai hari kiamat Allah Tuhan masih ada tiket untuk orang Islam itu masuk ke surga melalui jihad di Palestina. Oh ya, ketika sawah bersilo masih bahkan ya kiamat kau ada merdeka. Tujuan apa? Untuk ladang jihad orang Islam. Yang kedua, karena ketika orang Yahudi Israel ini cukup getok sekali mengambil Palestina, mereka meyakini bahwa Dajjal itu turun pertama pedeh suanku ke pohon garkat oleh orang-orang Yahudi. Oh ya, ke sini dari kita pohon garkat mahaya di daerah Palestina. Tujuan pohon garkat ini pohon Yahudi. Dalam hadis ketika nanti ada pertempuran peperangan antara orang Muslim dengan orang Yahudi dengan orang Israel yang dipimpin oleh Imam Mahdi dalam hadis Al-Quran,
maka semua alat batat kayu batu bersaksi nih gede. Temuni orang Yahudi itu nih kayu nih, maka kayu berkata, bercerak, orang Islam, orang Muslimin, orang Yahudi sembunyi di belakang saya, bunuh. Maka dibunuh orang Muslim. Ketika orang Yahudi ini sembunyi di belakang batu, maka batu bersaksi, orang Muslim, orang Yahudi ada di belakang saya, bunuh. Dibunuhlah orang Muslim. Tapi ada satu kayu yang tidak mau bersaksi. Dia yang bersembunyikan orang Yahudi dalam hadis itu. Apakah nama-nama kayunya? Adalah pohon garkat. Inilah pohon Yahudi. Maka pohon garkat inilah yang mereka buat, yang mereka tanam banyak-banyak di Palestina, di jalur Gaza mereka tanam. Tujuan apa? Ketika pohon garkat ini ngerubunglah gambar yang mana di atas lo, hijau bedak. Maka inilah syarat turunnya Dajjal. Kemudian Hananiah kuasai Babilonia. Apa siapa namanya negara Babilonia? Adalah negara Irak. Ketika mereka artinya ibana Israel, artinya Yahudi Israel ini ke Irak. Mulai ditumbangkan oleh Saddam Hussein. Kemudian Irak harus menjadi kekuasaan mereka. Anak kecil. Mereka balas dendam. Nenek moyang Yahudi ini si mengusiri tengah Irak. Nebukadnezar Raja nih Yahudi. Raja nih Irak saat itu Nebukadnezar namanya. Mereka yang memerangi orang Yahudi, yang mengusir orang-orang Yahudi. Yang kecil sakit hati. Sifat orang Yahudi ini pendendam. Keras kepala. Hancurkan negara Irak. Inilah tujuan-tujuan mereka. Dan yang terakhir, kenapa mereka kuasai Palestina? Karena mereka menganggap Palestina ini adalah tanah kelahiran nenek moyang mereka. Tanah perjanjian, tanah hadiah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Akibat berdebat dengan Tuhan, kalah Tuhan, dosa hadiah, dosa Tuhan hadiah. Itulah tanda perjanjian Palestina. Itulah anggapan orang-orang Yahudi. Yang dituntut di perkara ini. Nah ini saudaraku, kenapa kita harus peduli kepada orang Palestina? Apa kesimpulan orang itu saudara? Kemudian karena ketahuan Al-Quran wan bulan Ramadan ini, motor titik ini. Biar sempat menggelang gitu. Kemudian apa dalam Ramadan ini? Yaitu Lailatul Qadar. Nuzul Quran tadi, yang kedua adalah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nabi Muhammad menghamparkan sejadahnya ketika sudah sepertiga dari bulan Ramadan. Ikutnya lagi. Hamparkan sajadah karena tidak ada lagi jaminan kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ada jaminan terima. Kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Maka hamparkanlah sajadahmu ketika sepertiga dari bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan ini pertama tadi turunnya Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika malam itu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka nilai kebaikan yang kita dapat lebih baik daripada malam 1000 bulan. Kemudian tanazzalul malaikati wa ruh, turun malaikat berserta dengan para ruh-ruh. Kali kita kena nanti mulaku Tuhan, roh ni nanti tepangi malaikat. Disinilah mereka turun melihat keluarga ini, anakku, sanak familiku, kutaringan. Disinilah turun di para malaikat berserta roh-roh. Ijulani malaikat roh-roh ni nanti simbolaku Tuhan pemulung menentong kita pada malam Lailatul Qadar.
sedih. Alangkah piluwe turun roh ni orang tua tu menengon rumah, menengon hartai, menengon anak-anak ulang sampai dengan satu waktu pajri dengan pajar, dengan terbit pajar satu waktu iwa kesempat yone wengone kita gerara beribadah. Yang mana kita yone galik main skater, yang mana kita yone berkuas lagi roh ni ulang tuan tu. Yang mana kita galik jackpot. Anakku kutaringan lebih anak dia harta, lebih kutaringan lebih kutaringan pos. Ketika aku nengon kutoyo pulak malaikat ngon lagi buat sedih memilukan karena diberikan Allah waktu hanya dengan terbit fajar. Kemudian malaikat mengucapkan salam kepada pengurus masjid lalu bang jihad pada malam Lailatul Qadar. Wah, tapi ketemu nih mah ya bang nih. Setelah itu kita ketemu nih palu agar asih bang. Wikul. Ide muni malaikat turun ikut tuyuhnya muni bang jihad ini tengah bertadarus mengucapkan salam malaikat pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dia memberi laporan, menaikkan laporan kepada Allah. Menaikkan laporan kepada Allah ketika fajarnya. Setiap amalan, setiap ibadah manusia dalam puasa ini di pas fajarnya berangkat berpisah dengan bulan Ramadan. Kemudian diangkatlah semua amalan-amalan manusia ketika ia berpuasa, diangkat dan diberikan laporan oleh malaikat Jibril ke langit. Nah, ketika Allah puasa ibadah mereka itu untuk mereka ila saum li wa ana ajri kata Allah, kecuali puasa. Orang kena aku sih menilai kata Allah. Iklan puasa kami kamu salat kah, mau zakat itu untuk kalian kata Allah. Ila saum kecuali puasa li wa ana ajri. Aku membalasi puasa wa. Itu kata Allah. Maka yaudahlah ketika satu Syawal. Ini kembali ketika satu Syawal melakukan salat Idul Fitri. Satu Syawal pernah menjadi sebuah sejarah. Ketika Nabi hendak melakukan satu Syawal, pidato satu Syawal, ke bahasa kita ini khutbah. Dua rukun khutbah Idul Fitri. Malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aminku, aku berdoa. Pertama, jangan kau angkat dan terima puasanya orang yang berpuasa bulan Ramadan tadi. Pertama pada orang yang masih durhaka kepada orang tua. Amin, kata Muhammad. Ika perasaan hati itu masih halan orang tua itu gerlek patut kita perlakukan dalam puasa ini. Ayo kita berbuat baik. Jualan berbuka ini berbakti kita kepada dia. Kemudian halangi kita berpuasa karena nilai puasa kita itu nggak diangkat oleh Allah. Yang kedua, jangan engkau angkat puasa hamba-hambamu kepada Allah ketika istri tidak hormat kepada suaminya. Suami semena-mena kepada istri. Nanti kenapa kataku pergi bunyi lagu semangat kayak manusia orang tinggal berapa itu bunyi orang ini pun mengenai baju soda salah. Jadi sekarang ini bu, ini kuan akhirat ini paling gede, simpulan neraka ibu. Ini maaf bu. Ketika Isra Mi'raj Nabi yang ngomong kasih perumpamaan neraka apa paling gede? 5 badan, ada kecil paling gede 5 badan. Isi neraka tidak pandai bersyukur, walaupun dilisan, menjaga awal dan berpandai bersyukur. Bapak ini kan populer suyo yang misteri lah, ide suyo melak. Karena ini gue habis kena nih, gelangnya bilang gue perak Honda aku lagi. Itu udah bapak ini merasa.
Ngebaju be kena ni lejeng lah, kena ni gaun sahrini lah, kursi perak sen. Bersyukur ada siara gitu Pak. Ketamaan gitu. Siara apa? Baju si raya mana pinjau ke pas minggu. Semua dipakai mulut. Karena puasa, karena lebaran itu laisal aid liman la bisa jadi. Karena pepatah laisal aid liman la bisa jadi. Lebaran itu bukan diukur karena berbaju baru. Itu tadi itu mau berbahagia. Hal pertama pada ketika Nabi Muhammad yaitu duduk di atas mimbar, kemudian yang pertama tadi, jangan kau terima puasa hamba-hambaku yang durhaka kepada orang tua. Kemudian jangan terima puasa hamba-hambaku yang belum saling memaafkan, baik antara istri dengan suami, suami dengan istri, dan saling memaafkan. Dan yang terakhir, jangan kau terima amalan puasa hamba-hambaku yang memutuskan silaturahmi. Merangki tentang prologen, merangki tentang nianak, merangki tentang gajah poin sehingga antara si A dan si B kuan rompalo, borompalo ngeri bersejarohan. Kita yang paling terpenting iwan puasa nih, mari kita jalin silaturahmi dengan baik. Dan yang terakhir yang paling tertitik beratkan, selalu menyantuni anak yatim piatu. Tidak salah puasa kita, tidak akan diangkat oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah nilai puasa kita ketika kita masih membiarkan di kampung umat ini masih ada anak yatim piatu yang tidak berlebaran, yang tidak merayakan lebaran, yang tidak berbahagia ketika menjelang lebaran. Pecengang munengon kuskun kiri, munengon ku anak-anak tu menggempang api, menengon ku anak-anak tu bergeguru memakai baju ayu. Pekonol pecengkong termenung mengingat ku damai. Kenong piara idengku nomor piara mampu bermukil lagu nyak nasibku. Tapi Allah berkehendak lain. Iwan Tuhan nama ringai mulu. Menjadilah dia anak yatim piatu. Nanti kita datang ketika menjelang lebaran kesini, dia tidur dalam keadaan perut kosong. Nanti kita datang ketika menjelang lebaran kesini, dia tidak memakai baju baru, tersisih dari kawan-kawan yang lain. Itu masih halang anak yatim piatu si model lagu hewan kampung umangi. Maka jangan harap nilai puasa itu hari 1 Ramadan sampai selesai dari Pak Rejulino. Jangan harap kita mendapat fitrah. Jangan harap nilai puasa kita itu diterima oleh Allah ketika masih kita biarkan anak yatim piatu siarawan kampung umang ini tidak ikut merayakan lebaran bersama-sama kita. Mungkin yang masih dapat kami sawahan, mohon maaf atas segala kekurangan. Unsikum wa nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.